Kami ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widianti Putri Wardana. Boleh kita berikan sambutan hangat dengan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Widi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kami persilahkan Bapak Ibu tamu undangan sekalian untuk dapat duduk sesuai dengan tempat duduk yang telah kami sediakan. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang saat ini masih berdiri, mohon berkenan untuk dapat menyesuaikan diri dan juga menempati tempat duduk yang telah kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat sore Bapak Ibu tamu undangan dan juga rekan-rekan media sekalian. Selamat datang dalam acara Jumpa Pers akhir tahun yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di tahun 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan suatu kehormatan yang sangat luar biasa di sore hari ini, saya Hanifan Fuadi dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, rekan-rekan media sekalian. Sekaligus nantinya kami akan memandu jalannya acara hingga usai. Namun sebelum acara dimulai, izinkan kami untuk mengaturkan salam hormat kepada beberapa orang tamu undangan. Yang pertama kami ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widianti Putri Wardana. Selamat sore Ibu. Dan juga kami ingin mengucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Niluh Puspa. Selamat sore Ibu Niluh. Dan tentunya kami ingin menyapa selamat sore dan juga selamat datang kepada PLT Sekretaris Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Bayu Aji. Selamat sore Pak Bayu. Dan selamat sore kepada seluruh Bapak Ibu PLT Deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kami juga ingin menyapa telah hadir bersama kita Bapak Ibu Adiatama Ahli Utama Kepariwisataan di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pariwisata, diantaranya Ketua PHRI atau GIPI. Selamat sore Bapak. Dan juga Ketua Hildikti Pari, selamat sore. Kemudian Ketua Masata, Ketua Genpi, Ketua IGHMA, dan juga Ketua Asita yang telah hadir bersama kita di sore hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para Ketua Asosiasi Pariwisata yang telah hadir di sore hari ini. Dan tentunya kami juga ingin menyapa perwakilan dari Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kali ini diwakili oleh Pranata Humas Ahli Madya, Bapak Ferry Sufianto. Selamat sore Bapak Ferry. Dan kami juga ingin menyapa perwakilan dari Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan juga perwakilan dari Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan tentunya selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian. Baik, untuk mengawali acara Jumpa Pers akhir tahun di sore hari ini, bersama kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sejenak bangkit berdiri guna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bersama
Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, rekan-rekan media sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa acara Jumpa Pers akhir tahun merupakan salah satu program prioritas yang terus diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Biasanya nantinya di akhir tahun, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi secara langsung, baik mengenai program kerja atau outlook yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dan juga capaian kinerja dari Kementerian Pariwisata selama kurun waktu 2024, dan nantinya akan ada informasi mengenai quick wins dan juga program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2025. Dan sejenak kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan video capaian kinerja dari Kementerian Pariwisata pada tahun 2024 yang akan kami undang untuk menyaksikan melalui tayangan video berikut ini. Menjelajahi tiap jengkal Indonesia membuat mata kita tidak dapat terlepas dari pesonanya. Pariwisata Indonesia selalu menawarkan beragam potensi yang memikat bagi setiap pengunjungnya. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan produk wisata yang beragam, serta keramahan masyarakatnya menjadi keistimewaan serta daya pikat tersendiri bagi setiap wisatawan untuk datang bertamu ke Indonesia. Keunggulan ini menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa negara yang layak untuk diperhitungkan, serta diharapkan mampu membuka lapangan usaha seluas-luasnya bagi pelaku pariwisata di Indonesia. Pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas terus dilakukan guna menciptakan destinasi wisata berkualitas dunia. Potensi wisata Indonesia juga terus dikembangkan hingga ke berbagai pelosok daerah melalui pembangunan dan pemberdayaan desa wisata. Berbagai event berskala daerah, nasional, hingga internasional terus diselenggarakan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia melalui musik, tarian, pertemuan, kuliner, hingga olahraga yang mempromosikan keindahan destinasi sekaligus memacu sportivitas dalam berkompetisi. Pengembangan pariwisata Indonesia sesungguhnya merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Tidak jarang dalam prosesnya pasti menemukan tantangan. Namun, tantangan tidak akan pernah bisa mengalahkan semangat untuk bertumbuh. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata menyiapkan strategi melalui quick wins untuk menghadapi berbagai tantangan di sektor pariwisata, mulai dari intensifikasi program Bangga Berwisata di Indonesia, implementasi Tourism 5.0 dalam pemasaran dan calendar of events, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelaku usaha, serta penyesuaian harga tiket pesawat yang terjangkau. Kami percaya dengan perspektif dan semangat baru, kemajuan sektor pariwisata yang berkelanjutan dapat terus diwujudkan sehingga mampu mendukung perekonomian dan berdaya saing ke depan. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk hasil capaian kinerja dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan mengingat Bapak Ibu rekan-rekan media saat ini hadir di Gedung Sabta Pesona, Rumah Pariwisata Indonesia, kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan salam khas pariwisata Indonesia. Kalau nanti kami menyampaikan salam pesona Indonesia, Bapak Ibu mohon menjawab dengan Wonderful Indonesia dengan membuat tanda love yang luar biasa besar. Karena apa? Indonesia memiliki destinasi yang luar biasa indah dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Sudah siap? Kita coba ya. Salam pesona Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah kita menyampaikan salam pesona Indonesia, kami akan mengajak Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian untuk menyimak paparan yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia berkaitan dengan program kerja, capaian kinerja, quick wins, hingga program strategis yang nantinya akan dilaksanakan di sepanjang tahun 2025. Kepada yang terhormat Ibu Widianti Putri Wardana, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Komisi 7 DPR RI yang saat ini bergabung secara virtual melalui Zoom, Bapak Ibu para Ketua Asosiasi dan Komunitas Pariwisata, Bapak Ibu pejabat Kementerian Pariwisata dan kementerian lembaga lain yang di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta rekan-rekan media dan seluruh undangan yang berbahagia. Dalam acara jumpa pers hari ini, saya ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa update dan topik utama Kementerian Pariwisata, yaitu Outlook Pariwisata meliputi pencapaian selama tahun 2023 sampai dengan 2024 serta target untuk tahun 2025. Kedua, pencapaian program Kementerian Pariwisata 2024, yaitu apa saja hasil kinerja Kementerian Pariwisata di tahun ini. Yang ketiga adalah Quick Wins yang merupakan beberapa program strategis yang telah dan sedang kami jalankan sejak pelantikan oleh Bapak Presiden. Yang keempat berikutnya, program unggulan baru yang akan menjadi fokus di tahun 2025, serta strategi libur Natal dan Tahun Baru. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media, pandemi yang berlangsung beberapa waktu lalu telah mengubah banyak hal. Salah satunya perilaku dan paradigma masyarakat dalam pariwisata. Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan diyakini menjadi fokus utama dalam pengembangan destinasi wisata ke depan. Hal ini sesuai pula dengan arahan pengembangan sektor pariwisata berdasarkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar kebijakan pembangunan kepariwisataan RPJMN 2025 sampai dengan 2029, yakni menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan prinsip program pembangunan yang mengarah pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Dalam pertumbuhan ekonomi negara, sektor pariwisata diharapkan dapat berkontribusi signifikan melalui perolehan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara, nilai devisa pariwisata, kontribusi PDB pariwisata, peringkat Travel and Tourism Development Index, serta penyerapan tenaga kerja pariwisata. Pada tahun 2024, sejumlah indikator ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, antara lain kontribusi PDB pariwisata pada paruh pertama 2024 sebesar 4,01%, ini melebihi realisasi tahun sebelumnya. BPS mencatat hingga Oktober 2024, jumlah wisatawan mancanegara telah mencapai 11,6 juta kunjungan, dan kami optimis bertambah hingga Desember. Jumlah kunjungan Wisman ini bahkan mendekati realisasi tahun 2023 sebesar 11,7 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah pergerakan wisatawan Nusantara pada Januari hingga Oktober 2024 mencapai 839,4 juta perjalanan dan akan bertumbuh hingga Desember. Angka ini sudah mendekati realisasi pergerakan Wisnus di tahun 2023 sebesar 839,7 juta perjalanan, sehingga kami optimis bahwa pencapaian 2024 akan melampaui realisasi tahun penuh 2023. Di tahun 2024, peringkat TTDI Indonesia berhasil naik 10 angka menjadi peringkat 22 dari 32. Perolehan devisa sektor pariwisata berdasarkan data triwulan ketiga tahun 2024 mencapai 12,63 miliar US dollars. Kita berharap devisa pariwisata dapat mengejar realisasi tahun lalu sebesar 14 miliar US dollars. Sementara itu, untuk jumlah tenaga kerja pariwisata, angka dari semester 1 sebanyak 24,5 juta orang. Kami mencatat adanya target strategis yang telah ditetapkan pada rencana awal RPJMN 2025 sampai dengan 2029 untuk mentransformasi sektor pariwisata menuju visi Indonesia Emas 2045. Tahun 2025 dipahami sebagai momentum penting untuk membangun fondasi quality tourism, sebuah pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan dan nilai tambah. Pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata diamanatkan untuk mencapai beberapa target utama sebagai berikut.
wisatawan mancanegara sebanyak 14,6 sampai 16 juta kunjungan, wisatawan Nusantara sebanyak 1,08 miliar pergerakan, kontribusi pariwisata ke PDB sebesar 4,6%, devisa sebesar 19 sampai 22,1 miliar US dollars, dan jumlah tenaga kerja pariwisata sebanyak 25,8 juta orang. Realisasi investasi sektor parekraf periode Januari sampai dengan September 2024 sebesar 2,4 miliar US dollars atau setara dengan 35,43 triliun rupiah. Realisasi investasi ini terdiri dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Untuk PMA didominasi oleh negara Singapura, diikuti oleh Australia, India, Jepang, dan Prancis. Sementara itu, sektor usaha yang paling diminati mencakup hotel bintang, restoran atau apartemen, hotel, dan area permainan. Dalam hal lokasi, daerah yang paling populer untuk penanaman modal asing adalah Bali, DKI Jakarta, NTB, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. Sedangkan sektor yang paling diminati dalam penanaman modal dalam negeri antara lain adalah hotel bintang, restoran, kawasan pariwisata, venue MICE, dan bar. Dalam hal lokasi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, dan Banten menjadi wilayah favorit untuk investasi dalam negeri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media, sepanjang tahun 2024, Kementerian Pariwisata telah melaksanakan berbagai program kerja. Adapun sejumlah pencapaian program kerja kami dapat dilihat melalui penghargaan untuk Kemenparekraf, prestasi pariwisata Indonesia, pendukungan event, pengembangan destinasi, pengembangan SDM pariwisata, dan optimalisasi promosi pariwisata. Kementerian Pariwisata telah merangkum sejumlah program strategis, event penting dan pencapaian signifikan yang berkontribusi besar pada sektor pariwisata di Indonesia di tahun 2024. Sejumlah program ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing destinasi wisata, serta mendorong pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. 7 penghargaan telah diberikan kepada Kemenparekraf dari sejumlah kementerian dan lembaga. Tentunya penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Berbagai penghargaan yang didapat pariwisata Indonesia semakin memperkuat citra negeri ini di mata dunia, sehingga menjadi top of mind wisatawan dalam memilih destinasi untuk berwisata. Sepanjang 2024, pariwisata Indonesia menorehkan kebanggaan dengan meraih 67 penghargaan dari 32 organisasi pariwisata dunia. Prestasi Indonesia diantaranya Indonesia naik 10 peringkat, kini menempati peringkat ke-22 Indonesia Travel Tourism Development Index yang tadi saya telah sampaikan sebelumnya. Best Tourism Village Award untuk Desa Wisata Jatiluwih dan Wukirsari oleh UN Tourism. Dan Indonesia menempati peringkat pertama sebagai World Top Muslim Travel Destination 2024 oleh Crescent Rating Mastercard. Kementerian Pariwisata berkomitmen kuat untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan berbagai event di Indonesia. Salah satunya melalui program tahunan Karisma Event Nusantara. Kami menerima begitu banyak proposal event berkualitas dari 38 provinsi dan setelah melalui proses kurasi terpilih 109 event unggulan. Event-event unggulan ini berhasil menarik 8,4 juta pengunjung dan melibatkan ribuan UMKM, pelaku seni, komunitas, asosiasi, dan pekerja event. 67% penambahan omset pelaku usaha, dan program KEN telah mencatatkan perputaran ekonomi hingga 13,57 triliun rupiah, menunjukkan potensi luar biasa dari event-event ini. Tidak hanya event daerah, kegiatan MICE Indonesia memiliki potensi besar dalam cakupan pariwisata global. Terbukti, MICE Indonesia berada di posisi keempat di kawasan Asia Tenggara. Dukungan terhadap 170 event daerah atau KEN dan non-KEN, 31 event internasional dan 101 event nasional telah diberikan sepanjang 2024. Dukungan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan dampak ekonomi pariwisata
dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat melalui mega events seperti MotoGP di Mandalika, Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba, dan F1 Powerboat di Danau Toba. Dukungan terhadap event nasional dan internasional di Indonesia ini tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai upaya memperkenalkan dan memperkuat citra Indonesia ke dunia internasional. Kami juga sangat bangga menyampaikan pencapaian yang telah diraih dalam mengembangkan desa wisata di Indonesia. Dengan total 6.057 desa wisata yang tergabung dalam jejaring desa wisata atau JADESTA, kami melihat potensi besar desa-desa di seluruh Indonesia dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk penghargaan dan kontribusi desa wisata, Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024 berhasil memilih 50 desa wisata terbaik yang layak untuk diapresiasi. 40 desa wisata berhasil memperoleh sertifikasi desa wisata berkelanjutan pada periode 2020 sampai dengan 2024. Ini menandakan komitmen kami dalam mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengutamakan keindahan, namun juga menjaga kelestarian lingkungan dan berkelanjutan jangka panjang. Di tingkat internasional, Desa Wisata Jatiluwih dan Desa Wisata Wukir Sari terpilih sebagai Best Tourism Village by UN Tourism 2024. 5 destinasi wisata prioritas Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang turut berkontribusi terhadap kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara sepanjang 2024. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa sebanyak 2.781 lulusan dari 6 politeknik pariwisata di Indonesia telah siap memasuki dunia kerja. Lulusan ini berasal dari Poltekpar Bali sebanyak 656 orang, Poltekpar Lombok 271 orang, Poltekpar Palembang 239 orang, Poltekpar Makassar 561 orang, Poltekpar Medan 444 orang, dan NHI Bandung 610 orang. Kehadiran mereka akan memperkuat kualitas tenaga kerja pariwisata Indonesia sekaligus membangun daya saing global sektor ini. Sebanyak 2.620 pelaku pariwisata telah berhasil menyelesaikan sertifikasi kompetensi. Langkah ini merupakan upaya kami untuk memastikan kualitas dan profesionalisme SDM pariwisata Indonesia. Dan melalui program pelatihan vokasi, 1.673 orang telah terlatih dan 9.500 orang lainnya telah mendapatkan pemberdayaan dalam berbagai bidang terkait pariwisata. Pemasaran menjadi faktor kunci dari industri pariwisata Indonesia. Melalui promosi yang efektif, pariwisata Indonesia semakin dikenal dunia. Tahun ini, kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata menghasilkan potensi devisa sebesar 25,4 triliun rupiah. Adapun kegiatan pemasaran tersebut meliputi keikutsertaan dalam pameran, bursa pariwisata, festival, Femtrip, kerjasama terpadu, dan sales mission. Beberapa pameran atau bursa pariwisata yang kami ikuti diantaranya International Tourism Bourse atau ITB Berlin dengan potensi devisa sebesar 8 triliun rupiah. Amplifikasi secara digital juga dilakukan untuk mempublikasikan major campaign seperti Branding Wonderful Indonesia, Keep the Wonder, serta Di Indonesia Saja. Dalam mendukung perkembangan industri pariwisata Indonesia, program-program inovatif seperti Food Startup Indonesia dan Indostar telah memberikan dampak signifikan kepada pengembangan kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan. Kredit usaha rakyat juga memainkan peran penting dengan realisasi pembiayaan 195,31 triliun rupiah untuk mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program seperti Create, IPO, dan 50 memberikan akses pembiayaan inovatif, sementara ICEFF memperkuat posisi Indonesia melalui ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Di tengah beragam tantangan yang dihadapi, mulai dari dinamika ekonomi makro, geopolitik, perubahan iklim hingga kenaikan biaya transportasi, sektor pariwisata Indonesia terus berupaya untuk tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk menghadapi sejumlah tantangan tersebut, sejak momentum pelantikan saya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sampai saat ini, Kementerian Pariwisata telah menjalankan Quick Wins atau program jangka pendek yang menjadi prioritas kami. Di antaranya, yang pertama, intensifikasi program Bangga Berwisata di Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui kampanye atau branding, integrasi paket wisata, efisiensi biaya transportasi, dan peningkatan daya saing destinasi wisata melalui peningkatan kebersihan. Progresnya, kami telah melaksanakan 7 kegiatan Road to Gerakan Wisata Bersih untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, wisatawan, dan pelaku pariwisata atas isu penting ini. Kami juga membentuk Satgas untuk mengawal ini. Program ini akan diluncurkan secara resmi pada Rakornas Pariwisata di Februari 2025. Selain itu, progres terkait intensifikasi BBWI adalah kehadiran dan dukungan kita dalam beberapa kegiatan apresiasi dan pameran. Pada Garuda Indonesia Travel Festival 2024, kami mempromosikan produk wisata Indonesia mulai dari akomodasi hingga transportasi wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik. Kami juga berkolaborasi dengan Kemenkomarves dalam Malam Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia atau APPI yang melibatkan 204 daerah, 757 video meraih lebih dari 3,7 juta views di YouTube, mempromosikan kampanye di Indonesia aja. Selanjutnya, pameran di Indonesia aja Travel Fair di 4 kota, yaitu Surabaya, Jakarta, Medan, dan Makassar, berhasil mencatat transaksi mencapai 58,5 miliar rupiah dengan 87.000 wisatawan. Terakhir, pada malam puncak Gerakan Nasional ABBI dan ABBWI di Banyuwangi, kami memberikan apresiasi kepada produk unggulan dan pemerintah daerah yang mendukung BBWI. Yang kedua, Tourism 5.0 bertujuan untuk memodernisasi pemasaran pariwisata melalui alat digital. Untuk inisiatif ini, kami telah merancang ulang pengalaman mencari informasi handal di indonesia.travel agar lebih imersif, informatif, dan user-friendly. Websitenya masih dalam proses penyelesaian dan dalam waktu dekat akan kami launch. Kami juga akan menjajaki kelanjutan inisiatif ini dengan pengembangan AI untuk merancang pembangunan AI dan digitalisasi lebih lanjut beyond quick win, karena kami yakin akan potensi digitalisasi untuk mengupscale pariwisata. Kami juga konsisten mendukung event-event daerah, nasional, dan internasional karena multiplier dampak ekonomi dari event sangat tinggi. Selama November sampai dengan Desember, ada 10 event Karisma Event Nusantara, 5 event nasional, dan 3 event internasional yang Kementerian Pariwisata dukung mempromosikan dan penyelenggaraannya, sehingga bisa lebih besar lagi skala dampaknya. Yang ketiga, penyesuaian harga tiket pesawat terjangkau. Kami juga memahami bahwa aksesibilitas adalah kunci. Untuk itu, kami bekerja keras dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong tarif penerbangan domestik agar lebih terjangkau. Progresnya untuk tiket yang lebih terjangkau, kami bersama KL lainnya berhasil menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk periode Nataru. Dalam proses tersebut, kami juga berkolaborasi dengan agen perjalanan online dan asosiasi untuk menghadirkan promo dan paket wisata yang dapat dijangkau oleh lebih banyak wisatawan. Penurunan harga tiket pesawat telah dimulai pada tanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 nanti untuk tiket yang belum terjual. Yang keempat, peningkatan kualitas SDM dan pelaku usaha. Kementerian Pariwisata sudah berkoordinasi dengan Bappenas dan High Level Technical dan Vocational Education and Training sehingga bisa semakin menyelaraskan prioritas untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. Selanjutnya kami akan melakukan penyelarasan lebih lanjut dalam rapat komite sektoral mulai Januari 2025 menuju revitalisasi pendidikan vokasi.
program unggulan baru, melanjutkan dari quick win dan melihat peluang, tantangan dan aspirasi yang ada, telah dirancang 5 program terobosan untuk 2025. Program-program ini mendukung Asta Cita juga dengan harapan meningkatkan citra dan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Gerakan wisata bersih sejalan dengan Asta Cita ke-8, program ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan destinasi wisata yang merupakan perhatian utama dan daya tarik bagi wisatawan domestik dan internasional. Kebersihan menjadi elemen penting dan dalam Sabta Pesona Pariwisata. Program ini diharapkan akan memastikan Indonesia tetap dikenal sebagai destinasi yang bersih dan terawat dan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Tourism 5.0 setelah kita jabarkan tadi, ini adalah untuk mendukung Asta Cita ke-4. Melanjutkan dari quick win, kami memanfaatkan AI dan digitalisasi untuk memperluas dan meningkatkan efektivitas pemasaran pariwisata. Program ini akan memungkinkan pemasaran yang lebih terarah. Harapannya terjadi peningkatan tingkat konversi menjangkau audiens lebih spesifik dan mendorong lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Pariwisata naik kelas, program ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata berkualitas tinggi. Fokusnya bukan hanya mengejar kunjungan wisatawan, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman yang mereka dapatkan selama berwisata di Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan belanja wisatawan yang berdampak pada pemasukan devisa. Selain itu, ada banyak potensi pariwisata berkualitas di Indonesia yang dapat kami garap secara lebih optimal. Kami mulai fokus pada beberapa segmen utama, yaitu gastro, marine, dan wellness tourism. Program berikutnya, event dengan intellectual property Indonesia. Penyelenggaraan berbagai event di destinasi wisata prioritas seperti F1, H2O, MotoGP, dan Aquabike telah terbukti membawa dampak ekonomi yang signifikan. Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia di bidang seni, budaya, visual, kriya, hingga fashion, saatnya kita mengembangkan event dengan IP asli Indonesia. Event ini tidak hanya akan memperkuat identitas budaya nasional, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pusat penyelenggara event pariwisata kelas dunia, sekaligus menarik wisatawan yang berkualitas. Yang terakhir, peningkatan kualitas dan kuantitas desa wisata. Dengan 6.057 desa wisata di Indonesia, program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi desa-desa wisata di Indonesia. Program ini bertujuan desa-desa tersebut sebagai destinasi pariwisata berbasis komunitas dan budaya lokal. Program-program ini diharapkan dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat desa, sekaligus meningkatkan jumlah desa wisata berprestasi di kancah internasional. Agenda terakhir adalah memaparkan tentang strategi libur Natal dan Tahun Baru. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media, libur Natal dan Tahun Baru merupakan momentum besar yang harus dimanfaatkan para pelaku wisata dengan sebaik-baiknya. Kementerian Pariwisata telah menyiapkan sejumlah strategi sebagai mitigasi jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 yang kami rangkum dalam SIAP, Sinergi Inisiatif Amplifikasi dan Pengawasan. Di awal Desember, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait penurunan harga tiket. Kami juga telah melakukan sosialisasi dan sinergi kepada seluruh pemangku kepentingan melalui surat edaran tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat perayaan Nataru. Ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata sepanjang Nataru sesuai dengan standar cleanliness, health, safety, environment, sustainability. Selain itu, visitasi kesiapan jelang Nataru juga dilakukan di bandara dan pelabuhan yang menjadi pintu masuk wisatawan seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Panjang Desember 2024 dan awal Januari 2025,
Publikasi dan amplifikasi mengenai Nataru juga dilakukan di seluruh platform media sosial Kementerian Pariwisata. Untuk memonitoring kondisi pariwisata sepanjang libur Nataru, Kementerian Pariwisata akan mengaktifkan manajemen krisis kepariwisataan. Kami pun memastikan kesiapan pembentukan posko di beberapa titik lokasi. Tentunya semua kegiatan ini tidak akan lepas dari kolaborasi Kementerian Pariwisata dengan stakeholders terkait dan pemerintah daerah. Terima kasih. Akhir kata, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mengembangkan pariwisata Indonesia, khususnya kepada rekan-rekan media yang tidak pernah berhenti mempublikasikan kabar baik tentang pariwisata di Indonesia. Sebagai penutup, kami ucapkan selamat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan, serta mari kita jelang tahun yang baru dengan semangat membangun Indonesia melalui pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Menteri Pariwisata. Kami mohon berkenan Ibu untuk menuju ke meja press conference. Dan kami juga turut mengundang Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak PLT Sekretaris Kementerian, dan juga Bapak Ibu PLT Deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk berkenan mendampingi Ibu Menteri dan juga Ibu Wakil Menteri di meja press conference kali ini. Baik, rekan-rekan media, sebelum kita melanjutkan acara untuk menuju ke sesi tanya jawab, izinkan kami untuk mengaturkan salam hormat, ucapan selamat sore kepada pimpinan Komisi 7 DPR RI, Ketua Komisi 7 DPR RI Bapak Saleh Partaonan Daulay yang hadir secara online. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Saleh kali ini. Dan seperti yang disampaikan bahwa kita akan masuk dalam sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yakni sesi tanya jawab bersama dengan Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, dan juga seluruh PLT Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kali ini kami sudah memiliki beberapa kantong pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari rekan-rekan media sekalian, dan kami akan mempersilahkan yang pertama rekan media dari liputan6.com untuk berkenan mengajukan pertanyaan. Kami persilakan liputan6.com. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya Henry dari liputan6.com. Mau menanyakan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa proyeksi untuk pergerakan selama libur Nataru nanti? Lalu yang pertanyaan kedua, apakah target kunjungan wisatawan tahun ini bisa tercapai? Kalau misalnya tidak capai, di mana hambatannya dan apa strategi untuk penanganannya. Lalu yang ketiga, apa saja persiapan kementerian dan jajaran menyambut periode libur Nataru, dan kira-kira destinasi mana saja yang diperkirakan rawan dan jadi perhatian utama selama musim libur Nataru. Itu saja, terima kasih. Selamat siang. Baik, kami akan mempersilahkan Ibu Menteri untuk berkenan menjawab pertanyaan pertama berkaitan dengan proyeksi pergerakan Nataru. Saya jawab yang pertama, berapa proyeksi pergerakan selama libur Nataru ya Pak ya. Potensi ekonomi kegiatan saat Nataru diproyeksi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Proyeksi wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan di bulan Desember diperkirakan sebesar 110,7 juta pergerakan dengan potensi perputaran uang pada saat Nataru sebesar 166 triliun rupiah. Sedangkan proyeksi wisatawan mancanegara yang melakukan kunjungan di bulan Desember sebesar 1 juta sampai dengan 1.325.000 juta kunjungan. Adapun potensi perputaran uang pada wisatawan mancanegara sebesar 22,5 sampai dengan 29,2 triliun rupiah.
Apakah target wisatawan tercapai, Ibu? Apakah ada hambatan dan strategi untuk pencapaiannya? Berdasarkan data Biro Pusat Statistik hingga Oktober 2024, kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai 11,6 juta kunjungan. Angka ini sudah melebihi batas bawah target kunjungan sebesar 10,4 juta. Sementara wisatawan Nusantara hingga Oktober mencapai 839,4 juta pergerakan. Ini sudah hampir melewati realisasi pergerakan wisatawan Nusantara di 2023, yakni 839,7 juta pergerakan. Selain itu, kedepannya salah satu fokus kami adalah memastikan Indonesia makin kompetitif di tingkat global, baik dari sisi kunjungan wisatawan maupun kualitas pengalaman yang ditawarkan. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan persiapan menyambut libur Nataru, Ibu. Apakah ada destinasi yang rawan? Yang terkait dengan persiapan Nataru, tadi di slide Ibu Menteri sudah sempat jabarkan ya. Jadi untuk persiapan Nataru kita sudah mengedarkan surat edaran Menteri terkait kepada pemerintah daerah maupun juga pengelola destinasi wisata. Ini ada juga kaitannya dengan destinasi yang menjadi perhatian. Jadi destinasi-destinasi alam itu memang jadi perhatian kita juga karena di bulan Desember itu sudah masuk ke musim penghujan dan ini tentu sangat rawan dengan mungkin ada kejadian alam yang kita berharap sih tidak terjadi gitu, tapi itu jadi perhatian kita. Untuk itu surat edaran yang dikirimkan, surat edaran Menteri itu terkait dengan bagaimana agar pemerintah daerah bersama juga dengan pengelola destinasi wisata ini bisa mengoptimalkan, menciptakan keamanan dan juga kenyamanan bagi wisatawan di destinasi wisata. Jadi ada mitigasi-mitigasi yang kita harapkan mereka siapkan. Dan untuk memastikan kesiapan itu kami juga melakukan visitasi. Jadi kemarin ketika Bu Menteri kunjungan kerja ke Bali itu sudah melakukan visitasi, utamanya kalau Bali kan isunya di tahun lalu adalah kemacetan yang panjang menuju bandara. Karena di bandara terjadi traffic yang sangat padat. Nah ini kemarin juga Bu Menteri sudah tinjau langsung kesiapan bandara dan bersyukurnya semua juga terpusat pada hal itu. Jadi di bandara itu sudah disiapkan sejumlah skema, tapi untuk detailnya bisa tanyakan ke Angkasa Pura ya atau Injourney terkait dengan Bandara Bali itu, tapi sudah kita pastikan dan mereka juga memastikan kesiapan menghadapi wisatawan datang ke Bali. Kemarin saya ke Banyuwangi, saya juga meninjau langsung Banyuwangi termasuk destinasi wisata Pantai Boom yang juga ramai di musim-musim libur begitu karena ada banyak titik-titik untuk masyarakat menikmati alam di sana. Itu juga saya memastikan kesiapannya. Termasuk juga dalam pekan depan kita akan memantau untuk wilayah Jakarta, ada Ancol salah satunya akan kita pantau karena Ancol menjadi destinasi paling favorit di saat musim libur Lebaran dan Nataru ini. Kemudian kami juga ada mitigasi diantaranya di media sosial. Kami kalau misalnya lihat di Kemenpar itu kita terus amplifikasi masyarakat tentang apa yang harus dilakukan ketika berwisata, kemana yang harus menghubungi ketika terjadi sesuatu di destinasi wisata. Jadi itu juga terus kami lakukan. Kemudian kita juga mengaktifasi manajemen krisis kepariwisataan. Jadi ada tim di sini yang sudah yang akan memantau selama libur Nataru ini apakah ada krisis yang kemudian harus membutuhkan penanganan cepat, koordinasinya kemana, karena ketika terjadi sesuatu di alam itu kan sebenarnya ada lintas sektor ya, ada BNPB, kemudian juga ada pihak yang lain ya, dan itu yang terus kita koordinasikan. Kalau tadi nanyakan di mana sih wilayah yang rawan, nah wilayah Jawa ini kan paling tinggi nanti pergerakan wisatawannya. Kalau catatan dari perhubungan memang tertinggi di Jawa ya Pak Haryanto ya. Nah ini memang jadi perhatian atau fokus perhatian kita di sejumlah destinasi alam yang terbuka seperti pantai itu kita pantau terus, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semuanya sekali lagi membutuhkan kolaborasi lintas sektoral, tidak hanya Kementerian Pariwisata tapi juga kementerian dan KL lain termasuk pemerintah daerah. Mungkin Pak Har mau menambahkan? Baik, terima kasih. Jadi
daerah mana yang rawan, ini ada tadi dari Kementerian Perhubungan, atau lebih tepatnya lagi kita juga menarik data dari BNPB berdasarkan karakteristik rentang antara November-Desember dalam 10 tahun terakhir ini, dengan di mana curah hujan sangat tinggi, itu provinsi di Jawa mendominasi. Tapi kalau secara keseluruhan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu provinsi-provinsi yang tertinggi dan potensi bencana hidromet, menyebutnya hidromet basah tinggi. Jadi itulah makanya tadi Bu Menteri, Bu Wamen, kita sejak tanggal 4 Desember sudah mengedarkan atau menerbitkan surat edaran pedoman penyelenggaraan berwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Plus tanggal 12 Desember secara lebih spesifik kita menyampaikan himbauan risk assessment dengan langkah-langkah mitigasi yang sudah sebetulnya dipahami bersama tapi kita remind kembali. Jadi untuk daerah-daerah yang rawan bencana, begitu pula kita koordinasi pasti dengan posko-posko yang ada. Kita aktif ikut 24 jam posko di Kementerian Perhubungan. Begitu pula di 9 posko lainnya yang kita miliki, karena kita memiliki 6 perguruan tinggi negeri, sumber daya manusia kita ikut proaktif di daerah-daerah 6 lokasi perguruan tinggi dan 3 badan otorita. Jadi data itu kita tarik dan kita analisis di manajemen krisis atau tepatnya di website Sisparnas, karena di situ ada menu manajemen krisis yang bisa diupdate oleh semua pihak. Mungkin izin tambahnya dari kami itu. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mempersilahkan rekan dari Media Indonesia. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iis dari Media Indonesia. Mungkin pada 3 pertanyaan ini kita akan fokus ke 2025. Pertama adalah target untuk wisatawan Nusantara maupun asing pada tahun depan itu jumlahnya mungkin bisa di breakdown Bapak dan Ibu semuanya. Terus yang kedua, agenda prioritas, walaupun tadi sudah dijelaskan ada program-program unggulan, mungkin yang prioritasnya saja Ibu dan Bapak untuk bisa dijelaskan. Kemudian ini upaya untuk mengejar target mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% ya, walaupun sudah dikoreksi bahwa 8% ini bukan terjadi pada 2025 tapi menuju ke 8%. Mungkin itu bisa dijelaskan dari sektor pariwisata bentuk kontribusinya seperti apa untuk pencapaian target tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iis. Kami persilakan Ibu untuk menjawab pertanyaan pertama berkaitan dengan breakdown. Ya, untuk breakdown target tahun depan ya. Untuk jumlah wisatawan mancanegara, jumlahnya yang ditargetkan adalah 14,6 sampai dengan 16 juta kunjungan. Gitu. Jadi ada range target. Kemudian untuk wisatawan Nusantara sebesar 1,08 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Quick win prioritas adalah tentunya transformasi pemasaran pariwisata dengan pendekatan Tourism 5.0. Kami telah menjelaskan tadi dalam paparan kami bahwa kami sedang melakukan tender yang akan dimulai, finalisasinya akan dimulai tendernya Januari untuk ke pembuatan website baru dengan fitur AI. Nah, di sana kami berharap bahwa wisatawan asing dan dari Nusantara juga bisa memahami tentang Indonesia dengan lebih baik lagi, karena dari Amadeus menyampaikan bahwa ada interest tentang Indonesia itu hampir 1 miliar search per tahunnya, tapi yang datang hanya 11,7 wisatawan mancanegara ya. Jadi dengan adanya interaktif website ini, kami mengharapkan dapat mengkonversi interest itu menjadi bookings dengan mempermudah pembuatan itinerary oleh AI, ada suggestion, bisa juga suggest tentang hotel atau atraksi dan events yang ada di saat wisatawan tersebut ingin datang ke Indonesia, dan bisa juga diharapkan bisa langsung connect ke visa untuk pemesanan visa seperti itu. Jadi itu yang prioritas dari kalau dihitung dari semuanya ya.
Terima kasih. Dan untuk pertanyaan ketiga, Ibu Menteri mohon izin, apa saja kontribusi dari Kementerian Pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%? Mengenai pertumbuhan ekonomi 8%, tentunya kami tidak hanya fokus pada jumlah wisatawan mancanegara yang datang ya, tetapi juga ingin mentarget wisatawan yang high quality. Tentunya kita akan menyiapkan Indonesia sebagai quality tourist destination dengan melakukan pembersihan daerah-daerah yang kurang bersih, tapi juga menyasar pemasaran ke negara-negara asal wisatawan yang high quality spender, yang artinya bisa berwisata, spend more money, mungkin length of stay-nya lebih panjang, dan kalau berjalan-jalan itu bersama keluarga besar gitu ya. Jadi kami akan mengidentify beberapa negara yang kita akan sasar dan merefokus atau merevamp image kita ke negara-negara tersebut, dan diharapkan dengan lebih banyak datangnya turis yang high end juga bisa devisa kita jauh lebih besar, sehingga tentu akan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan menjadi 8% di 2029 ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri. Selanjutnya kami akan mempersilahkan rekan dari bisniswisata.co.id. Kami persilakan. Saya panggilnya Bunda aja ya, Bunda Widi, biar gak deg-degan Bu, soalnya kalau Ibu Menteri saya deg-degan duluan. Bu, pertanyaannya simpel aja, pandangan Ibu mengenai halal tourism atau wisata halal. Karena wisata halal ini sekarang mendunia, seluruh dunia meningkatkan halal tourism. Halal tourism itu sekarang masuk di dalam industri halal. Jadi yang saya mau tanya, wabil khusus untuk Bali, pandangan Ibu bagaimana? Tapi juga provinsi yang lain. Oke, makasih Ibu. Nanti untuk Bali biar Ibu Wamen yang menjawab karena beliau dari Bali. Tapi begini Bu, mengenai wisata halal ya, istilah itu sebenarnya adalah wisata ramah Muslim. Ya, Muslim friendly tourism, artinya konsep wisata ramah Muslim ini menunjukkan pada penyediaan layanan tambahan seperti amenitas, atraksi, aksesibilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan pengalaman wisatawan Muslim tanpa mengubah karakter destinasi tersebut. Untuk mewujudkan wisata ramah Muslim, destinasi wisata perlu menyediakan beberapa fasilitas pendukung seperti makanan halal tentunya ya, untuk memastikan wisatawan Muslim merasa aman dan dalam mengkonsumsi makanan. Kemudian juga menyediakan fasilitas ibadah seperti musola yang bersih dan nyaman, lengkap dengan tempat wudunya. Layanan yang sesuai dengan prinsip ramah Muslim seperti informasi jelas mengenai jadwal sholat atau penunjuk arah kiblat di kamar ya. Dengan demikian fasilitas tersebut destinasi diharapkan dapat memberikan pengalaman yang inklusif bagi wisatawan Muslim seperti Ibu, juga tanpa mengubah karakteristik utama destinasi itu sendiri Bu ya. Mungkin Ibu Wamen ingin menyampaikan soal Bali karena sudah pernah membahas ini tentunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Menteri. Seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri barusan ya, bahwa sebenarnya itu adalah bagaimana kita menciptakan wisata yang ramah terhadap Muslim, karena memang itu adalah ceruk pasar yang besar gitu ya. Untuk Bali sendiri, saya sudah sampaikan juga berkali-kali, Bali itu kan kaya dan kekuatannya adalah di budaya. Ya kan, jadi bagaimanapun pariwisata Bali itu pasti adalah pariwisata yang berbasis budaya, kemudian alamnya, lingkungannya begitu. Kalau ramah Muslim, saya rasa semua tempat di Indonesia sudah ramah Muslim ya. Itu. Jadi yang paling penting harus kita ingat seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri, dimanapun itu harus ramah kepada semua wisatawan apapun dan dari manapun datangnya gitu, termasuk Bali dengan kekuatan budayanya, dengan kekuatan alamnya yang dimiliki, harus menguatkan diri pada hal itu, tapi juga tadi itu inklusif untuk semua orang. Itu sih, terima kasih. Oh ya, kami juga mungkin tambahkan Ibu, kita telah menerbitkan buku pedoman layanan dasar pariwisata ramah Muslim.
yang waktu itu tanggal 30 Oktober kami luncurkan di acara Indonesia Syariah Economic Festival yang ke-11. Nanti kalau ingin mendapatkan bukunya kami bisa share. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri dan juga Ibu Wakil Menteri yang sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya kami akan mempersilahkan pertanyaan terakhir akan kami berikan kepada Metro TV. Rekan dari Metro TV kami persilakan. Selamat sore Ibu Menteri, Ibu Wamen dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Izin sedikit memperdalam pertanyaan tadi tentang anomali cuaca yang sekarang justru cenderung sangat ekstrim ya Bu. Ini apakah Kemenpar membuat posko crisis center, jika ada kinerjanya nanti seperti apa mungkin. Dan untuk yang pertanyaan berikutnya Bu, terkait kenaikan PPN 12% yang dampak apa yang mungkin akan dialami oleh sektor pariwisata nanti, apakah berpotensi menurunkan jumlah wisatawan, mengingat daya beli masyarakat yang sedang menurun Bu. Kemudian mungkin solusinya yang ditawarkan oleh Kemenpar itu seperti apa? Terima kasih. Mengenai posko, saya persilakan Pak Har untuk menjelaskan secara detail. Kami ada crisis center dan posko, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertama, crisis center terutama Nataru ini adalah isu semua pihak, semua kementerian lembaga, bahkan stakeholder termasuk industri dan lain-lain. Kebijakan nasional itu posko itu mulai berlaku dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari. Secara nasional, koordinasi posko yang 1x24 jam itu dipusatkan di Kementerian Perhubungan. Nah, disitulah semua kementerian lembaga terkait turut aktif, termasuk dari Kementerian Pariwisata. Dalam 1x24 jam itu ada standby terus. Kemudian di aspek lain yang concern dengan keamanan dan keselamatan masyarakat yang berpergian, yang bergerak, itu Polri juga membentuk dan mengelola posko seluruh Indonesia melalui operasi Lilin, itu bahkan hitungannya sampai dengan 2.700 sekian posko di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan concern Kementerian Pariwisata? Kementerian Pariwisata secara spesifik mengelola, terlibat langsung dalam posko itu ada 10. Ya, pertama bagian dari integra posko nasional di Kementerian Perhubungan. Kemudian selebihnya adalah melalui sumber daya kita di 6 perguruan tinggi negeri pariwisata atau Poltekpar. Ada posko di Medan, di Palembang, di Bandung, Bali, kemudian Lombok, Makassar, ya. Dan tentu saja di 3 badan pelaksana otorita pariwisata kita di Danau Toba, kemudian di Labuan Bajo Flores dan Borobudur. Nah, kembali lagi ini tidak berdiri sendiri. Jadi saling melengkapi data, termasuk saling menguatkan manakala ada perlu tindakan-tindakan mitigasi bencananya. Jadi saya kira kalau secara spesifik seperti itu. Kemudian bagaimana kita memiliki data untuk mengelola manajemen krisis. Kita punya website namanya itu Sisparnas, Sistem Pariwisata Nasional, Sistem Informasi Kepariwisata Nasional. Di situ ada menu manajemen krisis. Nah, di situ juga rekan-rekan manakala ada kejadian tertentu itu kita juga bisa mengupdate datanya dan bisa tentu saja disimak dan bisa dijadikan bahan rujukan untuk rekan-rekan sekalian. Mungkin dari saya itu, Bu. Mengenai pertanyaan PPN, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi PPN itu adalah kebijakan pemerintah ya. Dari Kementerian Pariwisata tentunya akan mendukung. Pastinya Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Presiden telah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Namun apabila nanti saat diberlakukan tahun depan berdampak kepada sektor pariwisata, tentu kami dari Kementerian Pariwisata akan berupaya untuk membantu. Contoh
membuat paket-paket wisata murah yang dapat meringankan bagi wisatawan Nusantara yang terdampak PPN 12% tersebut bila ada yang terdampak. Dari situ dari saya sementara seperti itu. Kemungkinan Ibu Wamen ada yang mau ditambahkan? Ya, ini memang akan ada pembahasan lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana kita menyiapkan antisipasi karena ada target yang besar juga untuk wisatawan baik itu kunjungan Wismat maupun wisatawan Nusantara, dan ini memang pasti yang terdampak adalah Wisnusnya. Tapi kalau kita lihat data juga memang masyarakat dari beberapa tahun terakhir memang sudah menahan sejumlah pengeluaran yang non esensial gitu. Ini nanti kita siapkanlah antisipasinya ya, paket-paket wisata seperti apa yang bisa kita buatkan untuk masyarakat, apa yang kemudian bisa kita dorong juga untuk bisa membuat masyarakat bergerak dan berwisata di Indonesia saja. Bu Made mungkin mau menambahkan kira-kira apa paket wisata yang bisa kita lakukan gitu. Ya, terima kasih Bu Menteri, Bu Wamen. Sebetulnya gini ya, travel industry atau pariwisata itu apapun situasi politik, ekonomi tetap menjadi pilihan. Dan bahkan UN Tourism bilang ini akan berkembang. Salah satu industri yang paling growing saat ini ya pariwisata. Nah itu bagus tuh, good news. Artinya justru karena misalnya ada konflik di dunia, tetap orang mau wisata gitu lah ya. Ini bagus. Nah oleh karena itu dengan keadaan untuk Indonesia, bagaimana caranya agar pariwisata itu tetap berkembang dan tetap menjadi pilihan. Betul tadi Ibu Menteri dan Bu Wamen sampaikan kita harus inovatif, mencari program-program yang menarik, kemudian paket-paket yang baik, nggak bisa kerja sendiri, kita kerjasama dengan asosiasi dan industri yang ada di sini ini karena itu adalah industri mereka gitu ya. Jadi kita saling mendukung, saling berkolaborasi dan tahun depan kita tadi Bu Menteri juga dalam paparan menyampaikan beberapa hal untuk balancing ya antara numbers orang yang bergerak di domestik, inbound turis atau wisatawan mancanegara dan pergerakan Nusantara. Jadi kampanye misalnya yang tadi disebutkan di Indonesia aja, Cinta Indonesia, kemudian ada website yang menarik sehingga kita tahu tren ya, bagaimana sih tahun depan orang itu berwisata gitu. Ini yang kita sasar dengan strategi-strategi, misalnya dia suka makan, suka olahraga, jadi kita membuat event, konser dan sebagainya. Jadi kalau kami dari Kementerian Pariwisata optimis dan harus optimis karena pariwisata itu adalah industri yang kebahagiaan kalau istilah kami ya, happiness industry. Jadi demikian teman-teman, kita harus semangat, semoga tahun depan walaupun apa yang terjadi, jadi kita tetap bisa bertumbuh, itu harapan kami. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan? Bapak Ibu Deputi, silakan. Iya, baik. Terkait dengan kenaikan PPN itu, saya kira ini bagus sekali. Terkait dampak pasti ada dampak. Yang pertama kalau kita bicara soal ini adalah dari sisi demand dan supply, dan nanti akan terjadi shifting atau pergeseran yang tadinya mereka yang suka dengan produk-produk premium yang mahal itu mereka akan shifting ke produk atau layanan yang berada di bawah levelnya. Oleh karena itu dari sisi supply untuk hal ini kami juga menghimbau industri kami yang bergerak di bidang services maupun produk wisata untuk mengantisipasi menyediakan diversifikasi produk untuk mengantisipasi shifting daripada demand atau wisatawan ini, karena pasti akan terjadi shifting. Yang tadinya suka yang VIP premium itu akan mulai bergeser ke layanan atau produk yang berada di bawahnya, dan teman-teman industri kita ajak untuk mulai diversifikasi produk tapi tidak mengurangi kepuasan atau kualitas daripada produk service itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Cukup. Boleh kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu, rekan-rekan media sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sesi pertanyaan sudah selesai. Kami mohon izin Ibu Menteri, Ibu Wakil Menteri, Bapak PLT Sesmen dan juga PLT Deputi untuk berkenan berdiri dan juga maju selangkah dua langkah ke depan.
karena kita akan memulai sesi foto bersama dan kami akan mempersilahkan rekan-rekan juru kamera untuk bersiap-siap. Mohon berkenan, nanti akan ada dua sesi foto. Kami persilakan untuk maju terlebih dahulu ke depan meja. Nantinya akan dibantu oleh rekan-rekan protokol, Bapak Ibu sekalian. Dan silakan rekan-rekan media untuk memposisikan diri. Silakan Ibu Menteri berada di tengah dan didampingi oleh Ibu Wakil Menteri, kemudian Bapak PLT Sesmen, dan juga para PLT Deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ya, kami persilakan Bapak Ibu untuk memberikan senyuman yang paling indah di Balerium Susilo Sudarman dalam acara JPAT Kementerian Pariwisata kali ini. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kami akan mempersilakan Ibu Menteri, Ibu Wakil Menteri dan juga Bapak Ibu Deputi untuk bergeser ke arah layar untuk berputar saja tetap di tempat, berputar badan saja, mohon izin. Nantinya kami juga mengundang rekan-rekan tamu undangan dan juga rekan-rekan media untuk berkenan berdiri bersama dan merapat. Kita akan berfoto bersama dengan Ibu Menteri. Cukup di satu lini sesuai dengan arahan dari protokol. Ya. Silakan berdiri semua Bapak Ibu, rekan-rekan media, tamu undangan. Kita hitung bersama. Boleh berikan senyuman yang paling indah. 3, 2, 1. Sekali lagi kita berikan salam pesona Indonesia. Salam pesona Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kami persilakan untuk dapat meninggalkan ruangan Ibu Menteri, Ibu Wakil Menteri, Bapak PLT Sesmen, dan juga Bapak Ibu PLT Deputi dan Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian. Inilah akhir dari sesi Jumpa Pers akhir tahun Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di tahun 2024. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi dari Bapak Ibu rekan-rekan tamu undangan dan rekan-rekan media sekalian. Dan jangan lupa terus untuk membantu, mengawal dan mengamplifikasikan program-program Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Akhir kata, saya Hanifan Fuadi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Atas kehadiran dari Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widi, dan juga Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, PLT Sekretaris Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan juga tentunya Bapak Ibu PLT Deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kami informasikan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan media sekalian, mohon tetap berada di tempat karena selanjutnya dalam waktu 15 menit ke depan kita akan lanjutkan untuk Jumpa Pers akhir tahun dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.